Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Amaurelia Yong dengan NIM E1A023024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan tema Bea Matrai. Di sini saya mengambil judul makalah, yaitu Bea Matrai sebagai instrumen legalitas dan penerimaan negara, tinjauan yuridis dan praktis. Nah, topik ini menarik karena bea matrai sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi digital. Namun, masih banyak orang yang menganggap matrai itu hanya formalitas, padahal punya fungsi hukum yang sangat penting juga. Baik, kita membahas ke latar belakang bea matrai terlebih dahulu. Nah, jadi bea matrai itu punya posisi yang lumayan penting di dalam sistem hukum kita, di mana di dalam hukum pembuktian itu kalau misalkan dokumen mau dipakai kayak untuk alat bukti, salah satu syarat formalnya ya harus menggunakan bea matrai. Jadi matrai ini bukan cuma stiker 10 ribuan, tetapi juga ini sebagai simbol legalitasnya. Nah, sayangnya masih banyak orang yang belum terlalu paham soal fungsi ini. Jadi banyak yang menganggap pakai matrai cuma formalitas saja, padahal ada konsekuensi hukumnya juga kalau dokumen itu tidak dimatrai. Nah, sejak munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sistem bea matrai di Indonesia tuh diperbarui. Salah satu hal yang penting adalah adanya e-matrai, yaitu matrai untuk dokumen elektronik. Jadi, ini menggantikan aturan lama dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 gitu. Nah, satu hal yang perlu banget diingat, bea matrai ini masuknya ke pajak pusat, jadi berbeda dengan pajak daerah yang diatur di Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang artinya, bea matrai ini langsung menjadi penerimaan negara, bukan penerimaan daerah gitu. Lanjut, kita membahas kerumusan masalah supaya lebih terarah. Ada 3 pertanyaan utama yang akan saya bahas di sini. Nah, yang pertama, apa sebenarnya bea matrai dan apa fungsinya dalam hukum di Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana aturan dan dasar hukumnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020? Nah, yang terakhir atau yang ketiga, dokumen apa aja yang dikenakan bea matrai, serta bagaimana perbedaan aturan baru dengan aturan yang lama. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya, yaitu kita membahas pengertian dan fungsi bea matrai. Nah, secara sederhana, bea matrai adalah pajak atas dokumen tertentu. Nah, pajak yang ini juga sifatnya insidentil, yang artinya dia tuh muncul kalau misalkan ada peristiwa hukum tertentu. Contohnya, kayak misalkan kalau ada tanda tangan kontrak, atau membuat akta di notaris, atau misalkan ada transaksi dengan nilai tertentu gitu. Jadi, beda dengan PPh atau PPN yang dipungut rutin tiap bulan atau tiap transaksi jual beli gitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, bea matrai ini emang udah ada sejak zaman Belanda melalui aturan yang namanya Stamverordening. Kalau misalkan saya nggak salah sebut bahasanya ya. Waktu itu tujuannya emang untuk pemasukan pemerintah kolonial dan juga sebagai syarat sah dokumen di pengadilan. Nah, pas setelah Indonesia merdeka, lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 waktu itu. Lalu akhirnya sekarang itu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tuh. Nah, apa sih fungsi bea matrai itu? Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama, fungsinya itu fiskal, yaitu sebagai penerimaan negara, walaupun jumlahnya nggak besar, tetapi tetap penting karena menjadi salah satu sumber APBN juga. Yang kedua itu fungsinya yuridis, yaitu dokumen yang dimatrai bisa dipakai untuk alat bukti yang sah di pengadilan. Karena kalau misalkan belum ditempel matrai, dokumen itu cuma dianggap sebagai alat bukti permulaan aja gitu. Lalu fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga, yaitu fungsinya sosiologis, di mana di masyarakat kita itu udah ada anggapan kalau misalkan dokumen yang pakai matrai itu lebih sah dan lebih bisa dipercaya gitu.
Jadi meskipun secara hukum perjanjian tanpa materai itu masih sah, tapi dalam praktiknya banyak orang yang merasa lebih aman atau merasa lebih sah tuh kalau misalkan ada materai gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, ada 3 poin besar nih yang harus dibahas di sini. Yang pertama yaitu tarif bea materai disederhanakan. Nah, dulu kan kalau misalkan materai itu ada 2 jenis harganya, ada yang harga Rp3.000 dan ada yang harganya Rp6.000. Kalau sekarang itu jadi satu tarif tunggal, yaitu harganya Rp10.000 aja. Tujuannya itu ya supaya lebih sederhana dan sesuai dengan nilai transaksi zaman sekarang aja gitu. Nah, yang kedua, sekarang objek bea materai itu lebih diperluas. Kalau misalkan dulu tuh hanya berlaku untuk dokumen fisik aja, sekarang itu bisa termasuk dokumen elektroniknya. Misalnya kontrak online atau perjanjian e-banking. Nah, ini yang disebut e-materai. Jadi meskipun dokumennya berbentuk digital, tetap punya kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang fisik gitu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, sistem pemungutannya lebih modern di mana pemerintah bisa menunjuk pihak ketiga, misalnya kayak bank atau platform digital untuk membantu memungut bea materai. Nah, dengan cara ini penerimaan negara bisa lebih optimal dan potensi manipulasi atau penghindaran pajak bisa berkurang gitu. Sekarang soal jenis dokumen kena bea materai. Nah, berdasarkan aturan yang baru, dokumen yang dimaksud ini antara lain itu ada perjanjian atau kontrak, ada akta notaris dan akta pejabat umum, ada surat berharga, ada dokumen transaksi dengan nilai di atas 5 juta rupiah, dan tentu aja ada dokumen elektronik. Nah, perbandingan undang-undang lama cukup signifikan. Kalau misalkan dulu tuh hanya berlaku untuk dokumen fisik, sekarang dokumen elektronik juga masuk. Kalau misalkan dulu itu tarifnya ada 2, sekarang disatukan jadi Rp10.000 aja. Jadi jelas ya bahwa misalkan undang-undang baru ini lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum modern. Oh ya, perlu diingat juga, dokumen tanpa materai tetap sah secara hukum. Tapi kalau misalkan dibawa ke pengadilan, nilainya cuma sebagai bukti permulaan aja. Jadi supaya bisa dipakai penuh, dokumen itu harus dimaterai gitu. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan kalau misalkan bea materai ini punya peran penting dalam 3 aspek, yaitu fiskal, yuridis, dan sosiologis. Nah, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga ini sebagai penjamin legalitas dokumen, di mana sekaligus simbol legitimasi di mata masyarakat. Nah, perubahan besar lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 ini juga membuat sistem bea materai menurut saya jadi lebih sederhana, modern, dan juga sesuai dengan era digital zaman sekarang. Dengan adanya e-materai, dokumen elektronik pun sekarang juga bisa punya kekuatan hukum yang jelas gitu. Ada 3 saran yang bisa saya berikan di sini. Yang pertama yaitu pemerintah tuh sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi. Kenapa? Agar masyarakat paham pentingnya materai dan e-materai. Lalu yang kedua, perlu memperkuat infrastruktur teknologi supaya e-materai juga bisa berjalan lancar, terutama di perbankan, notariat, dan pengadilan. Nah, yang ketiga, mungkin butuh penelitian lebih lanjut untuk melihat efektivitas e-materai, apakah benar-benar membantu dalam praktik peradilan dan penerimaan negara gitu. Baik, itu tadi presentasi saya tentang bea materai dalam sistem hukum Indonesia dengan judul makalah Bea Materai sebagai Instrumen Legalitas dan Penerimaan Negara, Tinjauan Yuridis dan Praktis. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, tidak hanya soal aturan hukumnya, tapi juga soal pentingnya bea materai dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.